Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ibu-ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa sehat menghadiri kajian ustazah seperti biasa di hari Senin pagi. Insya Allah, wah bertambah banyak ya pesertanya. Alhamdulillah. Insya Allah kita melanjutkan modul kelima gunnah ya ustazah. Setelah minggu lalu itu materinya mengenai nun tasjid, nun syiddah dan mim syiddah. Insya Allah dilanjutkan dengan sub materi kedua, kalau nggak salah nun sukun dan tanwin, begitu. Oke. Dan minggu lalu juga sudah praktis atau latihan di terakhir surat Al-Kahfi ayat 42. Baik, Oke. untuk materi saya serahkan ke Ustazah untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini, Senin ini kita berkumpul kembali. Bagaimana di hari Senin biasanya kita akan membahas mengenai tajwidul huruf. Mana hari ini kita akan membahas mengenai hukum nun sukun dan tanwin. Oke. Belum ini ya, satu pun belum ya Mbak ya. Berarti minggu lalu hanya nun tasydid aja ya. Betul Ustazah. Baik, saya coba share dulu. Jadi saya happy ya dengar Mbak Ayu bilang kalau pesertanya semakin banyak. Alhamdulillah, berarti semakin banyak yang berinisiatif ingin mempelajari tahsin dan tajwid. Nah, ini kan suatu yang membanggakan ya untuk kita semua. Kita juga kalau misalkan pesertanya ramai, kitanya juga semakin semangat. Walaupun kesempatan untuk latihan itu agak sedikit berkurang. Ya, tapi ya nggak apa-apa ya Mbak-Mbak. Karena kalau misalkan teman baca, kita ikut dengerin, teman dikoreksi, nah itu ilmu juga untuk kita. Kadang bisa jadi waktu kita baca itu nggak salah, tapi waktu teman baca salah. Yang kebetulan pun mungkin sebenarnya kita hanya kebetulan aja benernya. Nah, jadi ketika diperbaiki, waktu teman baca, kita juga dapat ilmunya. Nah, jadi mikirnya kayak gitu. Hari ini kita membahas tentang pembagian hukum nun sakinah dan tanwin. Jadi nun sakinah ini nama lain dari nun sukun. Bisa dibilang nun sukun, bisa dibilang nun sakinah. Atau kalau bahasa Indonesianya kita sering bilang hukum nun mati. Nah, hukum nun mati ini ada 4 sebenarnya. Ada 4 ya. Cuman idghamnya dibagi 2 lagi. Maka jadi totalnya 5. Yuk. Oke, ini sekarang udah kelihatan belum Mbak di screen? Sudah Ustazah, kalau di saya. Ya. Oke. Nah, hukum nun sukun atau tanwin itu ada 4. Cuman karena tadi idghamnya ada 2, jadi 5. Kita belajar dari izhar dulu. Ini insya Allah saya akan bahas satu persatu secara gambarannya aja dulu. Nanti kita akan latihan per subtopik. Nah, jadi insya Allah ini saya akan jelaskan kelima-limanya. Baru nanti kita fokus ke satu-satu. Nah, jadi yang pertama itu ada namanya izhar. Pasti mbak-mbak semuanya udah nggak asing ya dengan nama izhar ini. Nah, yang perlu kita fokuskan itu sebenarnya bunyi nun sukun itu ya di sini mbak-mbak, bunyi nun sukun atau tanwin. Nah, jadi ketika dia izhar, maka suara nun sukun itu, nun sukun ketika dilafazkan itu sangat jelas. Nah, jelas sekali dia suaranya. Tapi kalau misalkan idgham, baik itu idgham bila guna ataupun idgham bi guna, maka suara nun sukunnya itu udah nggak kelihatan lagi, hilang dia. Sudah masuk ke huruf setelahnya. Sudah masuk huruf setelahnya. Kemudian yang membedakan dengan idgham bi guna dengan bila guna, kalau bi guna dia masuk dengan berdengung. Kalau bila guna masuk tapi dia nggak berdengung. Kemudian iklab. Kalau iklab, yang tadinya suara sukun dibalikkan menjadi suara tersebut, jadi ubah dia. Ubah dia suaranya. Yang tadinya sukun
jadi mim sukun. Nah, kalau ikhfa, suara nun sukunnya tadi nggak jelas dan nggak hilang. Jadi dia di antara keduanya ya, Bapak. Antara apa namanya, nggak hilang sepenuhnya suara nun, tapi juga nggak sejelas suara izhar. Makanya kalau misalkan kita bilangnya itu suaranya itu samar-samar gitu, antara sukun atau antara huruf yang setelah sukun atau setelah tanwin. Oke, sampai sini Bapaknya paham semua? Lumayan Ustazah, tapi Masih bingung, Ustazah. iya. Oke, masih bingung ya. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Sekarang kita ke izhar. Nah, kalau izhar secara bahasa itu maksudnya jelas. Nah, apa yang jelas? Seperti yang saya katakan tadi, suara nun sukun ketika dibunyikan itu jelas suaranya. Nah, jadi izhar itu terjadi apabila nun sukun nun sukun atau tanwin, boleh tanwin atas, boleh tanwin bawah, boleh tanwin depan, bertemu dengan salah satu dari keenam huruf ini. Nah, apa aja huruf izhar? Hurufnya ada 6. Yang pertama hamzah, kemudian ha, kemudian kho, kemudian ain, kemudian ghain, kemudian ha. Nah, kalau Mbak-mbak apa namanya? Mbak-mbak lihat dengan seksama, huruf izhar ini dia sama dengan huruf halki, huruf permukaan. Sebentar ya, Mbak. Ini belum ini sebentar ya. Maafkan Ustazah. Oke, Assalamualaikum Mbak. Maaf ya Mbak, tadi terjeda. Iya Ustazah. Nah, tadi izhar sudah jelas Mbak. Nah, jadi yang jadi permasalahan itu suara nun sukunnya. Suara nun sukun ketika diucapkan. Kalau izhar, suara nun sukunnya itu tetap jelas. Oke, contohnya misalkan an'amta. An'amta. Suara nun sukunnya itu jelas. Nah, kalau misalkan idgham, suara nun sukunnya itu udah hilang. Contohnya apa? Misalkan mir rabbihim. Hilang sudah suara nun sukunnya. Nah, kalau misalkan iklat, suara nun sukunnya berubah jadi mim. Contoh, misalkan ada nun ketemu ba, jadinya mim ba'dihi. Hilang, udah nggak ada lagi kan kedengaran suara nunnya. Nah, kalau ikhfa, suara nun sukunnya itu samar-samar. Nah, jadi antara suara nun dan huruf setelahnya. Misalkan huruf setelahnya itu ada ta. Jadi suara nun sukunnya itu antara nun dan ta. Jadi nggak sepenuhnya suara nun, nggak sepenuhnya juga hilang. Contohnya misalkan apa? Anta, anta, anta. Jadi nggak boleh baca anta, anta. Kalau kita baca anta berarti nun sukunnya kan jelas. Nah, jadi dia harus dibaca sama anta. Oke, sekarang supaya mudah, kita fokus dulu ke izhar. Yang lain-lain itu blok dulu. Nanti insya Allah kita bahas satu persatu. Sekarang kita fokus ke izhar. Nah, izhar tadi nggak akan terjadi kalau misalkan nggak ketemu huruf nun sukun ataupun tanwin dengan salah satu dari 6 huruf ini. Nah, jadi hurufnya ada 6 sama dengan huruf halki atau huruf tenggorokan. Makanya izhar ini disebut juga izhar halki. Jadi huruf-hurufnya yang keluar dari tenggorokan. Nah, gitu. Sampai sini paham, Mbak? Kalau belum paham, kita coba pergi ke contoh ya. Contoh, ya. Kita coba pergi ke contoh. Nah, ini Mbak bisa lihat di sini. Ini ada nun sukun ketemu dengan hamzah. Tadi hurufnya apa aja Mbak? Masih ingat nggak huruf-huruf izhar? Apa aja? Huruf haki. Ya, huruf halki. Ya, apa aja huruf halki? Hamzah, Hamzah, ain, ghain, ha, kho, ha besar. Iya. Nah, jadi kalau nun sukun, ingat syaratnya nun sukun atau tanwin, baik itu tanwin atas, tanwin bawah, tanwin depan, ketemu dengan salah satu huruf yang 6 tadi. Maka berlakulah dia hukum izhar di situ. Terus gimana baca nunnya? Nun sukun yang di sini nih, pada contoh yang pertama ini harus dibaca jelas. Gimana bacanya?
faman absara falinafsih. Jadi nggak boleh dibaca faman absara, nggak boleh. Atau dibaca fama absara, nggak boleh. Harus jelas dibaca nun sukunnya. Faman absara. Nah, gunnahnya sebenarnya ini nggak bergunnah, cuman kalau misalkan di urutan gunnah, izhar tetap masuk juga dalam urutan gunnah. Kenapa? Karena kita bacanya itu tetap ada gunnah walaupun sedikit. Nah, sedikitnya itu apa ya, nggak sampai 2 harakat. Faman absara. Tapi nggak boleh dibaca faman absara. Nggak boleh. Sedikit aja. Faman absara. Sebenarnya dia nggak bergunnah ya Mbak. Cuman kalau ulama bilang, dia nggak bisa kita bacanya tanpa gunnah juga. Kalau tanpa gunnah berarti kita harus bacanya faman absara. Nah, nggak mungkin kita baca gitu. Maka dia tetap ada gunnah walaupun sedikit. Faman absara gitu. Khadijah. Tapi nggak 2 rakaat, nggak 2 rakaat. Nggak 2 harokat juga ya Ustazah? Ustazahnya ngilang. Sepertinya Ustazahnya ketendang. Iya, kelempar. Iya. Ada Bulin. Assalamualaikum, maaf telat. Waalaikumsalam, udah lama Bulin. Iya, alhamdulillah sekarang bisa bergabung. Terima Iya, kasih, Teh Ayu. sama-sama Bulin, sehat Bulin. Alhamdulillah, semoga semuanya ibu-ibu sehat juga. Alhamdulillah. Mbak Evi juga baru gabung. Ya, Assalamualaikum, Mbak Ayu. Waalaikumsalam, Mbak Evi. Assalamualaikum Mbak. Iya Aduh, Ustazah. maaf ya Mbak, ini Waalaikumsalam. nggak tahu nih hari ini sangat tidak ini ya. Nggak apa-apa, Mengganggu Ustazah. sekali Khadijahnya hari ini. Oke, mamanya paham nggak ya penjelasan saya tadi? Sebenarnya saya kacau nih sebenarnya. Iya, sampai gunnah Ustazah tadi Iya, nunnya paham ya? Paham nggak dibaca. pembahasannya? Iya, tapi ada gunnahnya. Walaupun sebenarnya kalau tertulis kan nggak tertulis ya Mbak. Jadi bisa dibilang dia tuh kalau misalkan dulu-dulu waktu kita masih kecil pasti kita taunya izhar nggak berdengung, ya kan? Nah, cuman kenapa dia tetap masuk dalam pembahasan gunnah si izhar nih? Berarti kan dia tetap ada gunnahnya, walaupun gunnahnya itu sedikit sekali, nggak sampai 2 harakat. Jadi faman tetap ada. Yang itu namanya tetap ada gunnah sedikit. Faman absara falinafsih gitu. Oke? Kalau sudah paham kita coba ke contoh. Oke. Udah ada tadi nama-namanya Mbak. Oh iya, tadi Ustazah keluar ya. Lupa. Aku copy paste lagi Ustazah. Pertama dari Mbak Citra Ustazah. Oke, coba Mbak Citra. Oh, saya belum contohin ya. Oke, saya contohin Iya. dulu. Ya, saya contohin dulu. Tapi udah kelihatan ya Mbak ya, saya share screen ya. Sudah Ustazah. Udah, Ustazah. Oke. Nih. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Contoh yang pertama. Faman absara falinafsih. Sama-sama. Paman absara falinafsih. Yang kedua. Wala taqtulu awladakum Ayo sama-sama. Wala taqtulu awladakum min imlaq. Terus yang ketiga, dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Ayo sama-sama. Dzalika liman lam yakun ahluhu masjidil haram. Iya. Oke, kalau prakteknya insya Allah nggak susah. Coba Mbak Citra baca. Baik, Ustazah. Faman absara falinafsih. Langsung tiga-tiganya, Ustazah? Ya, tiga-tiganya terus.
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. Iya, bagus. Selanjutnya, siapa selanjutnya? Saya Ustazah. Oke, Mbak Ayu. Silakan Mbak Ayu. Iya. Faman absara falinafsih wala taqtulu auladakum min imlaq. Oh iya, satu lagi. Satu lagi. Zalika liman lam yakun Zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Iya, bagus. Mbak Teti. فمن أبصر فلنفسه ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. Panjangin. Min أو imlaq. Panjangin. iya. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. Mana kol-kolahnya? Jadi lupa. Tahu kali dia ketinggalan. Coba sekali lagi. ولا تقتلوا Wala أولادكم taqtulu. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. Bagus. Oke, Mbak Yen. Insyaallah Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman absara falinafsih ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. Oke, bagus. Mbak Dini. Ya Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syaitonirrajim. Faman absara falinafsih. Faman absara, jangan faman jangan ada n-nya itu. Faman jangan gitu. Faman absara. Faman absara falinafsih. Wala taqtulu aulada. Kol-kolahnya. Wala taqtulu. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ذلك لمن لم يكن أهله هادر Punya المسجد. panjang. Ahluhu dua harkat. ذلك لمن لم يكن أهله هادر المسجد الحرام. Oke, Bu Idar. Sama-sama. Masih ke mute Bu Idar. Bu Idar. Dah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman absara falinafsih. Saya ulang. Faman absara falinafsih. Wala taqtulu auladakum. Panjang. Auladakum panjang. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Imlaq. Coba sekali lagi Bu Idar. Wala taqtulu. Wala taqtulu auladakum min saya ulang lagi. Wala taqtulu auladakum min imlaq.
Dzalika liman lam yakun ahluhu. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Nggak sampai nafasnya ya Bu Ida. Sedikit kurang Ustazah. Coba sekali lagi. Dzalika liman lam yakun. Maaf Ustazah. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Bagus. Oke, Ba'diyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman absara falinafsih wala taqtulu aula hilang Ustazah. Ya, saya juga hilang. Oh iya Ustazah, ke Zoom. Mana dia tadi ya? Oke. Ini ya, oke. Terus, wala taqtulu. Sebentar Ustazah. Udah kelihatan belum, Mbak? Udah. Udah. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Iya. Mbak Andika, ini Mbak Andika tumben nih nomor 8. Biasanya nomor 1 selalu nih. Mbak Andika. Iya. Ini kurang nampak, jadi harus latihan dulu sama yang sebelumnya. Masya Allah. Oke, silakan Mbak Dika. Faman absara falinafsih. Coba sekali lagi Mbak Dika, Faman absara falinafsih. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjid. Punya 2 harkat aja Mbak Dika. Oh ya. Ahluhu hadirin. 2 harkat aja. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Oke, bagus. Mbak Lin. Insya Allah Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man absara falinafsih. Faman absara falinafsih. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Bagus Mbak Lin, Mbak Evi. Terima kasih. Iya, Mbak Ustaz. Evi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman absara falinafsih wala taqtulu auladakum ya. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Nafasnya kurang Ustaz. Saya ulang Ya, Ustaz. Pak. Boleh, sekali lagi coba. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Iya. Oke, Mbak Indah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman absara falinafsi wala taqtulu amwa aula Aulada. auladakum min imlak zalika Qalqalahnya mana Mbak Indah? Min imlaq. min imlak wala taqtulu auladakum min imlak zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Oke. Mbak, ini ada tanda di mushaf Madinah, tanda izhar itu. Jadi kalau misalkan Mbak pakai mushaf yang cetakan Madinah, Mbak pakai Quran yang cetakan Madinah, nah dia bisa ditandai kalau misalkan dia itu izhar. Nah, apa tandanya? Biasanya nun sukunnya itu, tanda sukunnya itu kelihatan, jelas kelihatan. Nah, contohnya yang tadi kita ini, ya saya lihat. Nih, di kalimat faman abosoro, ya kan? Nih ada tanda sukun di atasnya. Kalau misalkan dia bukan izhar, biasanya dia nggak ada tanda sukun nih. Jadi nun gitu aja dia ditulis di Quran. Nah, kemudian apalagi tandanya? Kemudian yang kedua, tandanya itu harokat fathatain berbentuk 2 garis sejajar. Nah, fathah dan kasrohnya, tanwin atas dan tanwin bawahnya biasanya sejajar. Kita lihat di pembahasan tanwin. Nah, di sini Mbak bisa lihat, ini barisnya itu sejajar. Nah, kalau misalkan dia bukan izhar, dia nggak akan sejajar. Nah, biasanya dia itu agak beriringan dia, nggak sejajar gini. Nanti insya Allah kita lihat di contoh itu om. Nah, kemudian apalagi yang tanda-tanda yang lain itu harokat dhammatain berbentuk 69. Nah, ini dia unik ya, berbentuk 69. Yang mana tuh? Gini, nih Mbak bisa lihat nih di contoh Allahu khairun. Ini kan ada dhammatain. Nah, nih. Nah, dia ini tanwinnya ini, dhammatainnya ini dia tuh kayak angka 69. Ini 6, terus ini 9. Nah, kalau misalkan kan izhar, tanwinnya tuh nggak kayak gini. Biasanya dia sama, 99. Nah, nanti insya Allah kita lihat di contoh idgham ya. Nah, supaya Mbak bisa menandainya. Nah, jadi gitu dia. Itu dia tandanya kalau misalkan ada izhar di situ. Nah, kalau misalkan ada izhar, biasanya baris tanwinnya itu kalau yang fathah sama yang kasrohnya itu sejajar kayak gini. Nah, kalau dia udah sejajar kayak gini, pasti di depannya itu ada huruf izhar. Nah, ini dia contohnya. Kalau misalkan yang dhammahnya tadi, tulisannya 69 barisnya. Gitu dia. Paham Mbak? Nah, tapi kalau misalkan Mbak pakai yang Quran Indonesia, dia kayaknya nggak ada ya tanda-tanda kayak gini, karena biasanya dia sama aja ditulis. Iya. Biasanya kalau misalkan di Quran Indonesia lah seingat, soalnya saya sudah lama banget itu nggak pakai Quran Indonesia. Mungkin terakhir kali kelas 4 SD apa saya pakai Quran Indonesia. Nah, itu tuh ada tetap aja semuanya itu dia kalau misalkan udah nun sukun semua tetap ditulis nun sukun, dia ada tanda nun sukunnya di atas gitu. Beda dengan mushaf Madinah. Jadi ini hanya berlaku pada mushaf yang cetakan Madinah aja. Atau nggak mesti cetakan Madinah, tapi yang masih ikut rasamnya lah, yang nasinya masih rasam Usmani. Nah, oke, kita coba baca contoh tanwin yang di sini. Nah, ini dia kalau Mbak bisa lihat. Nah, yang ini fathatain sudah pasti di depannya itu pasti huruf izhar karena tanwinnya ini ya sejajar. Oke, saya contohkan. Laqad ji'tum syai'an idda. Ayo sama-sama. Laqad ji'tum syai'an idda. Oke. Jangan ada hamzah ya di belakangnya idda.
Jangan itu ya, idda. Jangan itu ya. Idda. Sudah. Nah, jangan idda. Jangan ada penekanan di ujung. Nanti kayak suara hamzah. Laqad ji'tum syai'an idda. Sama-sama. Laqad syai'an idda. Ya. Nah, yang ini panjangnya 6 harakat. Allahu khairun amma yusyrikun. Ayo sama-sama 6 harakat. Allahu khairun amma yusyrikun. 6 harakat nggak boleh di korting-korting dia. Nah, dia nggak ada pilihan lain karena ini mad lazim, jadi dia harus 6 harakat. Oke, kemudian contoh yang ketiga. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Ayo. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Masya Allah, bagus. Oke, sebelum kita lanjut, Mbak ada pertanyaan? Ada Ustazah. Siapa tuh? Silakan. Saya Dini. Ustazah mau tanya, kalau tadi kata Ustazah kan yang 69 jadi kita kayak nun gitu ya, khairun gitu kan. Maksudnya gitu. Tapi Ustazah kalau ketemu abis itu ketemu idgham di sini kayak di surat Al-Kahf 35 jadi langsung ke lam aja Ustazah. 35 coba kita lihat dulu di sini. 35. Al-Kahf 5. Ada Mbak Dina lihatnya di mana? Di Quran ya? Di Quran. Aku bisa share Bentar Ustazah ya. kalau mau. Kenapa Mbak? Aku bisa share kalau mau. Aku udah Boleh, share. boleh Mbak. Boleh. Masya Allah Mbak Ayu nih, sangat memudahkan. 35. Iya ini Ustazah 35. Wa dakhala jannatahu wa tuh. Nah, itu 35 wa dakhala. Ya, memang ada 69-nya. Di situ 99 nih. Ini 99. Enggak, di sini 69 ya. Wa dakhala jannatahu. Quran apa tuh? Saya Indonesia. Oh, Enggak kayak di sini. Oh, 99. Di sini 69 soalnya Ustazah. Biasanya kalau Quran Indonesia, dia nggak ngaruh dia, Mbak. Biasanya Quran Indonesia dia sama aja semua. Maksudnya dia nggak ada kaidah yang tetap kayak gini. Nah, jadi tadi yang saya bilang biasanya ini berlaku pada mushaf Madinah aja atau mushaf yang inilah yang rasam-rasam Utsmani gini. Nah, kalau yang biasa pakai Quran kita Indonesia yang ada biasanya itu Depak ya, Departemen Agama biasanya yang udah ditashih sama Departemen Agama itu biasanya mereka nggak pakai yang kayak gini. Nah, jadi kayak gini, lihat nih. Tadi kan coba Mbak lihat ke ayat 36. Wa ma azunnu sa'ata qa'imatan wala. Nah, ini tanwin atas ketemu dengan huruf waw. Waw bukan huruf izhar kan ya? Nah, lihat gimana posisi fathahnya, tanwin atasnya. Nggak sejajar dia kan? Coba lihat. Nah, nggak sejajar dia. Jadi yang sejajar itu hanya untuk izhar aja. Nah, gitu. Lain ya Ustazah ya. Kalau di aku hu-nya malah jadi terbalik, jadi panjang dibaca. Itu udah benar tuh. Itu berarti Quran. Kayaknya itu Quran kita lah itu, Mbak. Quran kita nggak? Atau Quran? Iya, aku belinya di Indonesia. Nah, kan? Biasa di Indonesia ada juga Quran yang bukan ini ya, bukan cetakan Depak, ada juga. Ada juga, kalau nggak salah kayaknya ada juga lah yang Rasam Utsmani. Tetap saya nggak pernah beli ini, nggak pernah apa namanya beli mushaf atau hadiah Quran di Indonesia. Biasanya memang saya selalu minta tolong teman yang di Mesir, minta tolong belikan atau waktu di Madinah gitu. Nah, biasanya yang saya tahu kalau di Indonesia itu pasti apa namanya tulisannya itu beda. Nah, dia nggak sama. Tapi nggak tahu lah sekarang kayaknya udah ada yang Rasam Utsmani juga. Udah ada juga walaupun terjemahan, walaupun syamil, tapi dia sudah Rasam Utsmani. Ada juga kan, Mbak tahu nggak Quran syamil tuh? Dulu itu waktu saya masih kecil tuh famous sekali tuh Quran syamil.
dengan terjemahannya biasa dia tuh. Nah, walaupun dia cetakannya, walaupun udah cetakan Indonesia, dia tetap Qasam Usmani ada juga. Nah, gitu. Itu tuh Quran Indonesia berarti Mbak. Kalau Quran Indonesia dia nggak berlaku. Nggak berlaku dia karena di Indonesia kita tulisannya itu nggak mengikut yang Mushaf Madinah. Kalau Mushaf Madinah dia satu kaidah. Nah, jadi setiap yang bukan izhar pasti posisi tanwinnya gitu. Posisi nun sukunnya biasa nggak tertulis. Nih contoh, coba Mbak lihat yang ayat nomor 33. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tazlim minhu. Nun mati ketemu ha. Nah, ini izhar. Kalau izhar maka dia ada tanda sukun di atasnya. Nanti yang bukan izhar nih, contoh ikhfa. Coba lihat ayat 36. Coba lihat ayat 36. Nah, ya ayat terakhirnya munqalaba. Munqalaba. Tuh, itu nun sukun itu, tapi nun sukun nggak ditulis sukunnya di atasnya. Ya kan? Tapi yang ini Kelihatan nggak? Beda dengan yang sebelahnya minha. Ya kan? Nah, karena yang sebelahnya izhar, yang selepasnya itu setelahnya itu bukan izhar. Jadi yang izhar itu suara nunnya jelas. Kalau yang sebelahnya itu ikhfa, suara nun sukunnya itu udah nggak jelas lagi, udah samar dia. Munqalaba gitu bacanya, bukan munqalaba kita baca. Nah, gitu. Berarti itu Mbak Dini tadi ya? Mbak Dini apa Mbak Dina? Dini Ustazah. Nah, berarti Mbak Dini tuh pakai Quran yang Indonesia. Kalau Quran yang Indonesia dia biasa nggak ini dia Mbak, nggak sama tulisannya gitu. Kayaknya Terus yang gimana berbayar. hukumnya Ustazah buat orang yang di Indonesia baca Quran kan kita Nggak dapat apa-apa, nggak apa-apa ya? nggak apa-apa, nggak masalah, nggak masalah. Boleh, boleh pakai yang itu. Cuman ya itu tadi, ketika kebanyakan kita yang udah terbiasa dengan cetakan Indonesia, ketika baca yang bukan cetakan Indonesia ini kita bingung biasanya karena aturan tulisannya beda. Nah, jadinya kita yang harusnya panjang, kita baca pendek. Yang seharusnya pendek dibaca panjang karena beda dia tulisannya gitu. Nah, paling cuman di situ aja nanti kendalanya. Apalagi kayak misalkan Mbak yang udah tinggal di luar Indonesia gini mungkin mau beli Quran mungkin nggak ketemu Quran di Indonesia. Nah, di situ agak susah dia karena memang kita di Indonesia kita punya tulisan sendiri. Dia agak beda dia. Nah, tapi itu bukan berarti maksudnya nggak boleh pakai. Boleh dipakai, cuman ya begitulah kalau misalkan kita belajar tajwid kadang buat kita bingung. Nah, gitu. Ya, paham ya, Mbak? Iya, paham Ustazah. Udah deh. Oke, sekarang kita coba latihan. Mana tadi ya? Masih sempat nggak ya? Mungkin sekitar 15 menit lagi Ustazah. Coba ini sesempatnya aja ya, Mbak. Oke, udah kelihatan, Mbak? Belum. Sudah. Sudah Ustazah. Oke, coba siapa tadi yang pertama? Mbak Citra. Yuk, Mbak Citra baca. Ustazah. Laqad ji'tum syai'an idda. Terus? Allahu khairun amma yushrikun. Ya. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Bagus. Oke, selanjutnya Mbak Ayu. Ya Ustazah. Laqad ji'tum syai'an idda. Allahu khairun amma yushrikun. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Bagus. Mbak Yeni? Mbak Teti dulu Ustazah. Oh, Mbak Teti dulu. Laqad ji'tum syai'an idda. Allahu khairun amma yushrikun. Nabbi'uni bi'ilmin
نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. Lagi lengkapnya. Shadiqin. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. Bagus. Mbak Yeyen? Ya Ustazah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ji'tum syai'an idda. Nah, ini Mbak Yeyen nih. Jangan dihamzahin ujungnya. Ada hamzahnya ya. Laqad ji'tum syai'an idda. Allahu khairun amma yusyrikun. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin. Ya, bagus Mbak Yeyen. Mbak Dini? Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ji'tum syai'an idda. Shin Mbak Dini. Syai'an. Dengan syai'an. 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 Laqad ji'tum syai'an idda. Syai'an. Syai'an. Laqad ji'tum syai'an. Syai'an. Jangan syai'an. 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 Dari tengah lidah. Syai'an. Laqad ji'tum syai'an idda. Belum. Sya. Coba sya. Ta. Shi. Si. Shu. Tu. Sya. Sya. Coba. Ta. Syai. Syai'an. Sai. Laqad ji'tum syai'an idda. Masih kalau udah baca ayat panjang dia jadi sa. Mbak Dini dari mana Mbak Dini? Asalnya? Sunda. Oh, biasa orang Sunda bisa kan ya bilang sya kan ya? Ada sariawan di ujung lidah, Ustazah. Oh, oke. Oke, teruskan. Allahu khairun amma Allahu khairun amma yusrikun. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Bagus. Coba. Nah, ini Bu Idar, ayo Bu Idar. Ya Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ji'tum syai'an idda. Allahu khairun amma yusyrikun. Ya. Nabbi'uni bi'ilmin saya ulang Ustazah. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Bagus. Bu Idar, Mbak Diah. Laqad ji'tum syai'an idda. Allahu khairun amma yusyrikun. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Iya, bagus. Mbak Diah, Mbak Dika, Mbak Lin. Insya Allah Ustazah. Laqad ji'tum syai'an idda.
Allahu khairun. Panjangin lagi, tambahkan. Allahu. Allahu khairun amma yushrikun. Nabbi'uni bi ilmin in kuntum shadiqin. Bagus. Bagus, Alhamdulillah, Mbak terima Ain. kasih. Mbak Evi. Ya Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جئتم شيئا إدا الله خير أما يشرك. Kurang panjang Iya, Allahnya ya. coba sekali lagi. Allahu khairun amma yushrikun. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Nafasnya. Saya ulang Ustaz. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Oke, Mbak Indah. Mbak Indah. Iya, sebentar. Ustazah Enggak layarnya ketutup. kelihatan. Ustazah. Ketutup. Ketutup yang ini ya, yang teks ya? Iya, ada option. Oh. Oke, coba. Laqad ji'tum syai'an idda. Allahu khairun amma yusyrikun. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Ya. Oke, sudah habis? Alhamdulillah. Oke, Mbak sampai sini ada pertanyaan? Nah, paham semua ya. Saya kayaknya pembahasan izhar ini bukan sesuatu yang payah ya. Insya Allah kita mudah bisa dipahami. Nah, mungkin minggu depan kita sambung huruf yang lain, huruf ain dan seterusnya. Hari ini mungkin sampai sini dulu. Mungkin surah Al-Kahf juga nggak sempat ini ya. Iya, Insya Allah nanti kalau habis lah Mbak ya, kalau sudah habis pembahasan izhar, soalnya ini contoh juga masih banyak, kita coba latihan di sini. Nanti kalau udah selesai pembahasan izhar, baru kita ke surah Kahfi. Nah, karena saya takutnya selalunya nggak sempat ini, apalagi kalau misalkan setiap hari yang datang sampai 12 orang kayak gini, nah, kayaknya nggak sempat. Jadi nanti sudah habis pembahasan izhar, baru kita latihan di surah Kahfi. Iya. Ustazah izin sedikit memberikan contoh tadi yang domah tain ya Ustazah. Aku share dikit ya Ustazah. Iya, boleh. Tadi tuh ketemu yang domah tainnya itu, kalau yang izhar ada di surat Al-Kahfi juga ayat 42. Itu kalau yang izhar misalnya khawiyatun ala, dia domah tanwinnya gini Ustazah. Tapi kalau selain itu yang mana? Iya ini. Iya, kalau yang izhar dia bentuk domah tainnya gini kayak yang mirip 69. 69. Tapi kalau selain itu kayak dua domah gitu. Karena yang lain kan suara nun sukunnya nggak jelas. Iya, Nah, betul. jadi hanya izhar aja biasa yang berlaku itu. Nah, yang lain ya sama idgham. Terus kalau iqlab dia biasa nun sukunnya nggak ditulis, tapi ada mim di atasnya. Biasa gitu kalau iqlab. Saya rasa Quran Indonesia gitu juga kalau nggak salah ya. Gitu nggak? Iya, sama Ustazah, ada mimnya biasanya dibantu. Gitu. Nah, terus ikhfa, nah gitu juga. Yang beda dia cuma izhar aja, karena nunnya dibaca jelas. Kalau yang lain-lain itu kan nunnya ada yang hilang, ada yang samar-samar, ada yang berganti dengan suara mim. Betul Ustazah. Makasih ya Mbak Ayu. Sama-sama Ustazah.
Oke, saya kembalikan ke Mbak Ayu. Oke, karena tidak ada pertanyaan, jazakillah khairon. Ustazah, untuk materi hari ini, alhamdulillah banyak ilmu baru juga, termasuk tentang tanda tanwin tadi ya, saya juga baru ngeh gitu ada perbedaan. Meskipun tanpa harus ada tajwid di Quran Madinah, tapi ternyata bisa dikenali gitu ya Bisa, Ustazah. bisa. Benar banget ya. Alhamdulillah banyak ilmu hari ini. Insya Allah ibu-ibu semua kita bertemu kembali di pertemuan Senin mendatang. Berarti lanjut lanjut Al-Kahfi atau lanjut bab baru Ustazah? Subbab baru. Belum bab baru, masih izhar juga karena kita masih latihan di contoh-contoh izhar. Masih banyak Oke, lagi contoh-contoh izharnya. ya oke. Insya Allah minggu depan melanjutkan contoh-contoh izhar. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin ibu-ibu untuk hari ini. Jadi Nih, salah fokus minta maaf nih sama ibu-ibu. sama Khadijah Banyak juga. ganggu. Minta maaf, Nak. Masya Allah lucunya Hadijah. Masya Allah. Iya, harus minta maaf ini sama ibu-ibu, sering kacam ibu-ibu. Nggak kuat sama Apa lucunya. belajar ya? Iya. Anak soleh. Masya Allah. Iya. Dia Maaf bingung ini ya, kenapa ada Bapak, banyak kalau orang. banyak gangguan ya. Gak apa-apa Ustazah. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin ibu-ibu jika ada salah kata dan ucapan. Insya Allah bertemu lagi minggu depan. Saya tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sama-sama, Mbak. Saya izin duluan. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam.